Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Penting juga kita tidak asal-asalan berolahraga, karena memang kita mau efek yang bagus daripada berolahraga itu. Jangan sampai karena olahraga, maka kita jadi masuk rumah sakit ataupun dirawat. Jadi memang ada juga bagaimana kita supaya lebih pintar dan juga membuat program hidup sehat kita ini menjadi lebih baik. Jadi banyak sekali ilmu yang harus kita perhatikan, ilmu yang juga didapat pada saat ini, sehingga kita tinggal bagaimana berkomitmen, bagaimana kita mau praktek supaya kita dapat hidup lebih sehat lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Olahraga dalam keadaan apapun saja. Nah, jadi memang ini yang juga lagi jadi excuse ataupun jadi alasan bagi teman-teman kita, malas olahraga lah, saya sakit pinggang, malas olahraga, karena saya nggak ada waktu. Nah, jadi nggak boleh kita membuat batasan dalam segala macam keadaan kita. Seperti di sini, misalnya anak-anak dia memiliki ada gangguan gerakan, misalnya dia nggak bisa jalan, tetap harus dibawa olahraga, tetap harus aktif dan berpartisipasi dalam olahraga. Harus tetap main-main ke lapangan, harus merasakan tetap hidup sehat. Atau mungkin dia pasien yang cedera tulang belakang, dia lumpuh, tetap tangannya bisa bergerak. Malah harus juga berolahraga dengan tangannya, tetap harus aerobic exercise pada saat dia memiliki keterbatasan, misalnya kakinya nggak dapat bergerak. Dan memang sekarang sudah ada ya, bagaimana Paralimpik Olimpiade, ini juga lagi ngetren. Semoga kita Indonesia juga bisa banyak berpartisipasi. Banyak teman-teman kita yang cacat dengan disabilitas juga bisa ternyata berprestasi. Contoh misalnya yang di sebelah kiri bawah ini yang sedang lomba lari ya, lomba lari ataupun lomba dengan wheelchairnya. Mungkin itu lombanya bisa half marathon 21 km ataupun full marathon 42 km. Yang kita yang orang sehat juga belum tentu bisa berlari dalam jangka yang dalam kilometer yang sejauh itu. Bahkan kita boro-boro 20 km, jangan 5 km kita sudah nggak sanggup. Tapi orang-orang ini, puji Tuhan, masih bisa untuk berkompetisi. Ataupun bagaimana orang-orang tua yang sudah misalnya kena stroke, ataupun yang kena penyakit degeneratif yang lainnya, harus tetap berolahraga. Silakan bawa ke rehabilitasi medik, pelayanan rehabilitasi medik. Ada alat untuk berjalan di sana diajarin. Yang berat badannya disanggah. Silakan melakukan program fisioterapi. Kita lakukan olahraga ataupun penguatan kaki kita supaya si pasien juga bisa tetap berjalan dan juga tetap mau bisa berpartisipasi. Atau mungkin si pasien juga masih tetap mau untuk misalnya pergi ke gereja ataupun pergi ke kantor ataupun pergi ke tempat ibadah. Walaupun dia sudah mengalami yang namanya sakit berat ataupun sakit kronis. Ini juga sebuah skema, mungkin ini skemanya lebih ke arah rumah sakit ya. Bagaimana sih kita dapat membuat program ataupun berolahraga secara baik kalau kita sakit? Yang pertama adalah diagnosis. Mungkin silakan ketemu dengan dokter jantungnya, dokter penyakit dalamnya, supaya dilihat apakah penyakit kita ini membuat kita terbatas untuk berolahraga. Lalu yang kedua, dilakukan pengelompokan resiko. Jadi dilihat apakah masih bisakah olahraga berat, masih bisakah olahraga sedang, masih bisakah olahraga ringan. Dan terakhir, dibuatlah olahraganya ataupun program dia berolahraga. Jadi memang secara rumah sakit juga dapat bagus dilakukan program berolahraga yang sesuai dengan keinginan dokter ataupun sesuai dengan pasien. Nah, jadi kita ingatkan lagi bahwa energik berolahraga adalah satu dari 10 komponen hidup sehat. Ada banyak ya. Walaupun yang energik berolahraga aja menurut saya sudah ya agak-agak sedikit ribet. Tapi mau gimana? Kalau kita mau sehat, kita harus banyak membaca, kita harus banyak praktekkan pola hidup yang sehat, dan salah satunya adalah dengan berolahraga ataupun energik berolahraga. Jadi kata-kata energik ini saya coba cari googling. Energik artinya apa?
Energik adalah artinya penuh energi ataupun bersemangat. Kalau bahasa Inggrisnya energetic, something or someone with plenty of energy and stamina. Jadi nggak boleh olahraganya santai-santai, lemes-lemes, yaudah kalau sempat aja lah. Kalau ada waktu aja lah olahraga. Tapi harus penuh energi dan bersemangat. Semoga ini kata-kata energik ini dapat kita resapi. Jadi ya mungkin semangat ya, yang penting semangat dalam berolahraga. Ini saya juga malah bayangannya semangat seperti kayak mau perang ya. Silakanlah kalau kita berolahraga, perasaan kita seperti mau perang ya silakan aja. Karena memang kita mau mendapatkan yang namanya bersemangat. Dan sebagai kesimpulan pada topik kita pada saat ini, olahraga energik sebagai bagian pola hidup sehat. Jadi silahkan dipraktekkan, silahkan kita laksanakan. Sudah banyak sekali ilmunya kita belajar saat ini, tinggal prakteknya saja. Latihan aerobik 150 menit per minggu disertai 2 kali latihan penguatan otot. Silakan. Penguatan otot kaki ataupun otot tangan. Setiap orang unik, memiliki pola olahraga yang berbeda. Jadi memang harus pilih sendiri, harus buat program hidup sehat, diari hidup sehat yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan hobi Anda, dan jangan pernah kita wah itulah kamu sih banyakan main sepeda, ikuti saya dong, saya banyakan berenang. Nggak boleh seperti itu, karena memang semuanya sangat unik. Kita ini sebagai manusia, sebagai individu, jadi silakan kita buat olahraga yang cocok dengan kita, dengan kaedah-kaedah yang tadi sudah berlaku, sudah kita ajarin, dan buatlah pola hidup sehat yang lainnya juga ikut aktif berpartisipasi dalam melakukan pola hidup sehat. Olahraga yang buruk lebih baik daripada tidak sama sekali. Wah, ini jargon di tempat-tempat gym atau di tempat-tempat kebugaran dikatakan olahraga yang buruk lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi walaupun kita olahraganya nggak bersemangat katanya, ya lebih bagus daripada kita sama sekali di rumah. Kita mager di rumah, kita makan enak di rumah, kita main HP atau main gadget di rumah, itu lebih bagus. Lebih buruk daripada kita berolahraga yang biasa-biasa saja. Dan sebagai slide terakhir, saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya. Ini saya buat gambar sangat bagus nih. Saya foto nih. Orang tua ini lagi lari pagi. Nih di Jakarta, di dekat rumah saya. Lari pagi, sandal jepitnya dipegang. Suaminya di belakang sambil ngeliat. Mereka memang mau untuk olahraga. Mereka mau menyiapkan waktu khusus untuk berolahraga supaya sehat, supaya mendapatkan kualitas hidup yang baik dengan segala macam keterbatasan mereka. Mungkin usia, sudah ada sakit lutut, sakit pinggang, tapi mereka mau hidup sehat. Dan kiranya pelajaran ini dapat kita praktekkan, dapat membuat wawasan kita lebih luas lagi untuk membuat tentang 10 hukum kesehatan. Terima kasih. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.